Coba perhatikan. Coba perhatikan secara objektif ya, kita jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita juga. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian kita menginginkan agar pemerintah melaksanakan semua janjinya. Jadi kita ingin pemerintah itu sukses melaksanakan janjinya. Apa janjinya? 19 juta lapangan pekerjaan, pertumbuhan 8%, rumah untuk miskin, orang miskin 3 juta unit. Betul kan? Kemudian makan bergizi untuk seluruh siswa SD, SMP, SMA. Kemudian membangun fakultas kedokteran sebanyak 300 fakultas kedokteran baru. Itu adalah janji-janji yang baik untuk rakyat Indonesia, bukan? Ya, karena itu harus dilaksanakan. Dan menurut saya kita semua harus mendukung itu bisa terlaksana. Yuk laksanakan. 8% pertumbuhan, 19 juta lapangan pekerjaan, 3 juta rumah rakyat miskin, itu semua dikerjakan. Nah, jadi sebagai mahasiswa bantu memonitor, bantu itu terlaksana belum? Sudah berjalan 6 bulan, berapa rumah yang sudah dibangun? Makanan bergizi, bagaimana progresnya? Jadi bukan menanti dan menunggu, tapi menanti dan menuntut pelaksanaan. Okay? Nah, yang dituntut apa? Yang dituntut adalah pelaksanaan janji, nggak ada yang salah. Dan menurut saya itulah seharusnya dikerjakan mahasiswa, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan, nama saya Maryam Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik, tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Top betul Anda ini. Oke, makasih Maryam. Kelas berapa Maryam? Kelas 10. Kelas. Anda Maryam dari Magelang. Iya. Naik apa ke sini? Saya sama kakak, tapi kakak lagi kerja. Jadi naik apa? Motor. Naik motor? Iya Pak. Di boncengan naik motor? Iya. Dari Magelang? Iya. Khusus untuk hadir di sini? Iya. Masya Allah. Makasih Maryam, tepuk tangan buat Maryam. Terima kasih. Maryam, nanti turun bawah ya. Siapa? Nanti kita ketemu ya.
Oke. Dah ya, cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Maryam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian, kita jalan saja dengan rencana. Maryam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi, dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi, walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, E, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD. Kan DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati, manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi. Dan dibatasi durasinya. 1 periode, maksimal 2 periode, itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode. Sesudah itu bisa dikoreksi, itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Maryam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin ya. Tambahin. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga 3 ini supaya tetap hidup. Kalau mau mematikan demokrasi, ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener gak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Ya. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke, nah ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Oke. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa para pendemo Indonesia Gelap kemarin ya bahkan efisiensi anggaran itu adalah Prabowo tuding pendemo bayaran, teman-teman. Apakah benar ya?
Ya inilah yang disampaikan Anies Baswedan bahwa para pendemo ini sebenarnya bukanlah suruhan, bukanlah dibayar, tetapi inisiatif dari hati mereka untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, teman-teman. Karena kalau masyarakat tidak bersuara, siapa lagi yang bersuara? Kalau mahasiswa tidak bersuara, siapa lagi yang bersuara? Gitu. Apalagi mayoritas yang duduk di Senayan adalah koalisi pemerintah, bahkan 80% lebih. Ya. Jadi siapa lagi bersuara kalau bukan mahasiswa dan rakyat? Bagaimana menurut kalian?